Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget soal sesuatu, entah itu fakta, prediksi, atau mungkin kemampuan Anda sendiri gitu, tapi terus nyadar kalau ternyata keliru? Seberapa pasih kita menilai apa yang kita tahu dan bisa? Hari ini kita mau coba bahas tuntas ya soal kecenderungan kita nih sebagai manusia yang suka melebih-lebihkan pengetahuan dan kemampuan kita. Kayaknya ini lumrah banget ya. Fokus kita ke efek terlalu percaya diri atau overconfidence effect. Bahasan ini kan ada di materi riset yang Anda bagi, terutama dari bab 15 gitu ya. Nah, misi kita sekarang kita coba bedah bareng-bareng kenapa sih kita gampang banget mikir kita tahu lebih banyak dari yang sebenarnya. Dan kenapa juga para ahli pun bisa kejebak di sini. Oke, kita mulai aja ya. Kita lihat buktinya dulu deh. Ada studi yang menarik banget, udah lama sih dari Rife sama Alpert. Jadi mereka minta orang-orang nebak rentang nilai buat macam-macam hal. Kayak jumlah produksi telur di AS, atau jumlah dokter di buku telepon Boston. Targetnya itu rentang yang dikasih cuma boleh salah 2% aja. Artinya mereka harus 98% yakin jawabannya ada di situ. Tapi hasilnya, wah kaget juga sih. Tingkat kesalahan mereka rata-rata malah nyampe 40%. 40%. Jauh banget ya dari target yang cuma 2% itu. Iya, jauh banget. Itu kan bukan sekedar salah nebak biasa ya. Kayak ada ilusi pemahaman yang, wah gede banget gitu. Tepat sekali. Dan yang paling penting di sini tuh bukan cuma angkanya salah atau benar, tapi jurangnya itu loh, celah antara tingkat keyakinan kita, confidence kita, sama tingkat keakuratan atau accuracy kita yang sebenarnya. Nah, celah ini yang bisa jadi bahaya banget dalam pengambilan keputusan di dunia nyata. Misalnya nih, Anda mau prediksi kinerja pasar saham, atau untung ruginya proyek baru, atau bahkan sesimpel berapa lama ngerjain tugas. Kalau yakinnya ketinggian tapi nggak didasari kemampuan nyata, wah bisa berabe kan? Dan ini nih bagian yang sering bikin kaget, seperti yang juga disinggung di materi Anda. Para ahli justru kadang lebih rentan kena efek ini dibanding orang awam loh. Oh ya, kok bisa gitu? Iya, mungkin mereka diminta prediksi harga minyak 5 tahun lagi, atau arah suku bunga gitu. Kadang, semakin banyak pengetahuan yang mereka punya, malah semakin besar potensi mereka melebih-lebihkan kemampuan prediksinya. Mungkin karena udah terbiasa dianggap benar kali ya. Menarik itu. Jadi bukan berarti makin ahli makin pas gitu kalibrasi percaya dirinya ya. Kenapa gitu ya? Apa karena jarang dapat feedback negatif yang jelas? Atau ada hal lain? Bisa jadi campuran beberapa hal sih. Mungkin para ahli ini kurang sering diuji secara sistematis ya, di luar bidang mereka yang spesifik banget itu. Atau mungkin mereka udah punya narasi atau model yang mereka yakini banget, jadi agak susah ngelihat celah atau kemungkinan lain. Ditambah lagi, kan ada tekanan juga ya, sebagai ahli harus selalu kelihatan yakin. Nah, ini nyambung ke konsep penting lain yang disorot di materi Anda. Bedanya pengetahuan beneran sama yang disebut chover knowledge. Ah iya, chover knowledge. Ingat analogi sopirnya Max Planck tuh ya? Yang bisa hafal pidato fisika kuantum majikannya, nyampeinnya lancar banget. Tapi sebenarnya nggak ngerti isinya. Betul, dia punya informasi tapi bukan pemahaman yang mendalam. Kayak tahu banyak fakta tapi nggak bisa nyambunginnya gitu ya, atau nggak ngerti implikasinya apa. Nah terus gimana cara kita bedainnya di diri kita sendiri? Kadang kan susah ya. Nah, disinilah konsep lingkaran kompetensi atau circle of competence jadi penting banget. Ini kan dipopulerkan sama Warren Buffett sama Charlie Munger ya. Mereka tuh nekenin banget betapa pentingnya kita tahu batas dari apa yang benar-benar kita pahami secara mendalam. Bahayanya itu bukan karena lingkaran kompetensi kita kecil, bukan itu masalahnya. Tapi justru kalau kita nggak sadar di mana batasnya, terus kita bertindak seolah-olah kita ahli di area di mana kita sebenarnya cuma punya chover knowledge. Oke, jadi bertindak di luar lingkaran itu tapi dengan keyakinan seorang ahli, itu resep buat bikin kesalahan besar ya. Persis. Jadi intinya, tahu apa yang nggak kita tahu itu sama pentingnya sama tahu apa yang kita tahu ya. Dan efek terlalu percaya diri ini bikin kita jadi susah ngelihat batas lingkaran itu gitu. Tepat. Dan celakanya, overconfidence ini seringkali nggak datang sendirian. Dia suka bawa temen-temennya, bias kognitif lain yang saling berkaitan gitu. Misalnya nih, confirmation bias. Bias konfirmasi yang bikin kita nyari bukti yang dukung keyakinan kita aja ya. Betul. Kita jadi aktif nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita yakini,
Terus bukti yang bertentangan, kita abaikan atau kita remehin. Nah, ini kan bikin rasa benar kita jadi makin kuat, tapi secara artifisial. Masuk akal banget. Jadi kita kayak nyari pembenaran terus ya. Terus ada bias lain-lain. Ada lagi hindsight bias, atau suka disebut efek tahu segalanya setelah kejadian. Jadi, setelah sesuatu terjadi, kita cenderung ngerasa, udah ketebak dari awal sebenarnya. Oh iya, sering tuh kayak gitu. Kan udah aku bilang gitu ya. Nah, itu dia. Ini bikin kita mikir kemampuan prediksi kita tuh lebih bagus dari kenyataannya. Yang akhirnya, ya mancing overconfidence lagi buat prediksi ke depan. Terus ada lagi illusion of skill, ilusi keahlian. Ini waktu kita ngira kesuksesan itu karena keahlian kita, padahal mungkin cuma karena hoki atau faktor luar aja. Kayak menang lotre sekali terus ngerasa punya strategi jitu gitu ya. Bisa jadi contohnya gitu. Nah, 3 bias ini, konfirmasi, hindsight, sama ilusi keahlian, bisa jadi kayak bensin yang bikin api overconfidence makin gede. Oke, jadi gambarannya makin jelas nih. Kita punya kecenderungan alami buat melebih-lebihkan pengetahuan, overconfidence effect. Ini diperparah karena ahli juga rentan, terus ada ilusi pengetahuan kayak show for knowledge, dan dikuatin lagi sama bias-bias lain kayak konfirmasi, hindsight, sama ilusi keahlian. Terus apa nih implikasi praktisnya buat kita semua, buat ada yang lagi dengerin juga? Implikasi utamanya, ya kesadaran sih menurut saya. Sadar kalau kita semua, tanpa kecuali ya, itu rentan sama bias ini. Itu langkah pertama yang penting banget. Ini bukan berarti kita harus jadi nggak percaya diri sama sekali ya, bukan. Percaya diri yang pas, yang terkalibrasi dengan baik, itu penting kok. Tapi lebih ke arah menumbuhkan kerendahan hati intelektual gitu. Tentang ngenalin mana area di mana kita emang beneran kompeten di dalam lingkaran kita, dan mana area di mana kita sebaiknya lebih hati-hati, lebih banyak nanya, atau yang aku aja kalau nggak tahu. Sip. Jadi kesadaran ini penting buat Anda semua karena bisa bantu jadi pembelajar yang lebih efektif ya. Nggak gampang puas sama pemahaman di permukaan aja. Ini juga bantu bikin keputusan yang lebih bijak pastinya. Karena Anda jadi lebih realistis menilai info dan kemampuan diri sendiri. Entah itu dalam kerjaan, studi, investasi, atau bahkan hubungan sama orang lain ya. Ngenalin batas pengetahuan kita tuh bisa mencegah banyak kesalahan loh. Jadi tahu kapan bisa ngandelin penilaian sendiri, kapan waktunya cari pendapat ahli lain, atau cari data tambahan dulu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda coba renungkan sendiri. Coba deh perhatiin, seberapa sering Anda ngandelin intuisi atau firasat gitu pas lagi ambil keputusan di dalam lingkaran kompetensi Anda. Terus bandingin sama pas Anda lagi di luar lingkaran itu. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana caranya Anda bisa secara aktif nguji atau ngecek keakuratan intuisi Anda itu di kedua situasi tadi. Biar yakin gitu, Anda nggak lagi kejebak sama ilusi pengetahuan atau ilusi keahlian. Coba direnungkan deh.